Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo teman-teman simposium yang offline maupun yang online. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita sekarang tiba di sesi minggu kedua dalam seri nihilisme dengan tokoh kita Ivan Turgenev dengan konsepnya tentang The Portrait of Nihilist gitu. Mungkin dalam seri nihilisme ini kita dikejutkan dengan beberapa, saya melihatnya mungkin tidak jauh berbeda dengan Jacobi kemarin sebagai seorang yang saya melihatnya sebagai nihilisme epistemologi ya, nihilisme epistemologi ya. Sedangkan sosok siapa namanya ini Ivan Turgenev juga seorang yang tidak kalah reaksioner, tidak kalah argumentatif dibandingkan Jacobi pada minggu kemarin. Sebelum kita masuk ke pemikirannya, kita kenalan dulu siapa sebenarnya Ivan Turgenev ini dan semenarik apa kira-kira pemikirannya. Jadi Ivan Turgenev ini merupakan dengan nama panjang, dengan nama asli Ivan Sergeyevich Turgenev. Ya, bahasa Rusia ya. Saya nggak tahu bacaannya gimana, yang saya baca begini aja, Sergeyevich Turgenev gitu. Yang lahir tanggal 28 Oktober 1818 dan meninggal pada tanggal 3 September 1883 di usia yang 64 tahun. Luar biasa. Iya, luar biasa ya, berada di umur yang masih cukup produktif lah gitu ya. Dia merupakan seorang novelis dan penulis drama Rusia. Dan salah satu karyanya yang paling fenomenal yang kita akan kaji dalam pemikirannya tentang nihilis kali ini adalah tentang Fathers and Son. Itu juga dalam bentuk terjemahannya. Nama Turgenev sendiri itu berasal dari bahasa Mongol katanya sih. Intinya Mongol lah intinya. Jadi dia merupakan nenek moyangnya dari bangsa Mongol. Yang artinya Turgen itu artinya sosok yang cepat. Cepat. Itu urgent. Ini Turgen. Jadi Turgen itu artinya cepat, tapi itu berkebalikan dengan sifat aslinya. Dia merupakan sosok yang lemah lembut, seseorang yang teratur, sosok yang sebut saja berkebalikan lah dengan standar laki-laki di Rusia pada saat itu yang digambarkannya sebagai sosok yang pemberani begitu. Terus Turgenev sendiri dia berdomisili di Oryol region of Rusia, salah satu daerah bagian Rusia. Dan dia berasal dari keluarga yang cukup menarik juga. Yang pertama, ibunya adalah seorang yang kaya raya. Kaya raya, dia punya sekitar 5.000 hektar kalau nggak salah. Dia seseorang yang sangat diktator, seseorang yang sangat keras dan cukup kejam katanya begitu. Jadi kalau ada pembantunya atau ada karyawan-karyawannya yang tidak senyum katanya bisa dipecat. Cuman gara-gara itu gitu. Nah, sedangkan ayahnya itu menikahi ibunya itu memang karena hartanya, karena mengincar hartanya. Dan ayahnya itu meninggal pada usia ketika Ivan Turgenev itu berusia 16 tahun. Jadi selama itu dia diasuh oleh ibunya. Dan tentu saja bagaimana kediktatoran ibunya itu mempengaruhi bagaimana dia mencitrakan seorang perempuan dalam beberapa karya-karya fiksinya gitu. Jadi dalam beberapa karya-karya fiksinya perempuan itu digambarkan sebagai sosok yang keras, tegas dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itulah. Itu juga mempengaruhi bagaimana dia juga menggambarkan sosok laki-laki dalam beberapa karya-karyanya. Dan juga Ivan Turgenev sendiri nama ibunya itu Varvara Lutinov. Nama ayahnya saya belum bisa menemukan ya jejak nama ayahnya. Sedangkan dari latar belakang lahirnya karya-karya sastranya, atau saya singgung aja ya beberapa karya sastranya dari Ivan Turgenev sendiri. Ada karyanya yang berjudul Pudrudin, ada yang berjudul Sarang Para Bangsawan. Ini saya ambil terjemahannya ya. Ada yang berjudul Di Malam Hari, Tanah Perawan. Terus ada buku harian Seorang Yang Berlebihan, Perempuan Desa dan lain sebagainya. Dan yang paling berpengaruh yang membuat dia terkenal itu salah satunya adalah Fathers and Son yang ia terbitkan pada tahun 1862, yang itu juga menjadi pemicu lahirnya revolusi Bolshevik di Rusia pada tahun 1917. Nah,
karyanya tentang Fathers and Son ini atau pemikirannya tentang nihilis sendiri itu berlatar belakangnya adalah kondisi Rusia. Banu. Jadi ditatar belakangi oleh kondisi Rusia ya. Kondisi Rusia yang pada saat itu memang apa namanya ya, sedang berada pada masa, wah luar biasa. Terima kasih ya. Jadi kondisi Rusia pada saat itu, kondisi sosial budaya Rusia pada saat itu berada pada masa perubahan budaya, atau sebut saja para pemudanya itu menuntut perubahan. Menuntut perubahan kayak misalkan begini, ada dua generasi, ada generasi muda, ada generasi tua. Yang generasi tua sebut saja kita seseorang yang atau generasi yang sangat enggak sehingga menyebut nama ya, tradisionalis, konvensionalis, seseorang yang atau generasi yang mereka sangat apa namanya ya, terikat dengan romantisme Rusia, tentang bagaimana terikat dengan apa keyakinan gereja dan lain sebagainya. Saya generasi mudanya dia menuntut untuk modernisasi. Bagaimana misalnya dia seharusnya Rusia itu digambarkan sebagai negara yang hampir sama dengan Jerman atau negara-negara Eropa. Jadi ada upaya untuk menginternal atau memasukkan nilai-nilai dari Eropa untuk dimasukkan ke Rusia. Begitu. Nah, itu juga yang sebenarnya secara garis besar disinggung dalam karyanya Fathers and Son. Dan latar belakang pendidikannya sendiri, Ivan Turgenev ini pernah belajar sastra 3 tahun, sastra 1 tahun di Universitas Moskow. Moskow gitu tulisannya, apa Moskow apa beda, ada itu 2 kampus yang berbeda, saya nggak tahu. Terus dia juga pernah belajar filsafat 3 tahun di Berlin. Nah, karena beberapa atau paradigma berpikir Rusia yang pada saat itu menurut Ivan Turgenev itu masih sangat konvensional dan tradisional, makanya dia banyak menghabiskan waktunya di Berlin. Salah satunya juga karena dia memiliki dia jatuh cinta dengan seorang perempuan keturunan Perancis Spanyol yang pada saat itu sedang tur ke Rusia, sehingga karena dia sangat mencintai gadis ini, dia menyusulnya ke Paris, ke Perancis pada saat itu, sehingga dia memutuskan untuk bersama si pacar di sana, tidak menikah. Saya tidak tahu, intinya mungkin FWB ya, gitulah ya. Jadi dia meninggal tidak menikah, cuman dia punya anak dengan salah satu petani atau siapa gitu, saya lupa. Intinya dia menetap dan meninggal di sana di Paris pada usia yang 64 tahun yang sudah saya katakan tadi ya. Nah, keterpengaruhannya karena dia lama di Eropa, lama di Jerman, dia terpengaruh dengan beberapa tokoh-tokoh Jerman. Salah satu idolanya adalah ketika dia belajar filsafat itu idealismenya Hegel. Dia juga punya sahabat yang namanya Flaubert yang juga sama-sama seorang novelis, sama-sama seorang sastrawan. Di Rusia sendiri, sosok Ivan Turgenev itu disejajarkan atau dengan 2 orang sastrawan lainnya, Dostoevsky dan Tolstoy. Tiga-tiganya ini merupakan seorang sastrawan yang juga sama-sama sebut saja punya 3 aliran yang berbeda. Jadi Ivan Turgenev itu memantik 2 orang ini untuk melahirkan sastra-sastra yang juga sama atau menjadi pionir literatur sastra Rusia. Jadi tiga-tiganya ini, yang Ivan Turgenev ini pengagum Hegel, sedangkan yang Dostoevsky ini pengagum Schopenhauer, sedangkan yang satunya yang Tolstoy ini dia yang berada di tengah-tengah begitu. Jadi kalau misalkan Dostoevsky ini dia orang yang dia sangat menyukai atau cenderung pada, kalau misalnya idealismenya Hegel kan kita melihat sebagai seseorang yang rasionalis begitu ya. Sedangkan Dostoevsky itu kebalikannya, bagaimana dia melihat hidup sebagai suatu penderitaan, sama seperti Schopenhauer sebagai seorang pesimistik begitu. Sedangkan yang Tolstoy itu dia orang yang menganggap bahwa dua-duanya itu bisa diambil lah gitu ya. Bisa begitu. Jadi tiga-tiganya ini, terutama Ivan Turgenev, merupakan pionir dari literatur sastrawan Rusia. Dan juga dia cukup terkenal di Eropa, walaupun di Rusia juga dia terkenal. Cuma tidak seterkenal di Barat pada waktu itu. Nah, kita masuk pada karyanya. Kenapa karyanya Fathers and Son ini bisa menjadi acuan? Sampai ada yang mengatakan bahwa Ivan Turgenev ini Russian writer katanya. Dia seorang Rusia yang tidak Rusia. Karena dia menggunakan gaya Perancis dan menolak atau mengkritik revolusioner Rusia pada saat itu.
Jadi dalam karyanya ini dia menggambarkan tentang dia menggunakan gaya-gaya yang cukup menarik dalam bagaimana dia menggambarkan seseorang nihilis. Jadi dalam Fathers and Son ini ada dua tokoh pemuda namanya Arkady dan Bazarov. Arkady ini dua orang ini berasal atau lahir dari keluarga yang berbeda. Yang Arkady ini dia dilahirkan dari keluarga kaya raya yang harmonis. Cuman ibunya telah meninggal. Sedangkan yang Bazarov dia lahir dari keluarga yang miskin, orang tuanya lengkap, cuman keduanya memiliki perlakuan yang berbeda terhadap keluarganya. Yang Arkady dia sangat lembut dengan keluarganya, sedangkan yang Bazarov dia sangat keras atau kasar terhadap keluarganya. Yang Arkady dia digambarkan sebagai seseorang yang sebut saja ikut-ikutan. Dia pengagum beratnya Bazarov. Sedangkan Bazarov itu digambarkan sebagai seseorang yang nihilis. Dia acuh tak acuh, dia tidak percaya pada apapun. Nanti akan digambarkan bagaimana seorang nihilis dalam novelnya. Dia seorang yang acuh tak acuh. Dia seorang yang sangat tidak sopan. Tapi Bazarov di sini dia digambarkan sebagai protagonis dalam novel ini. Jadi nihilisme ada satu momen ketika Arkady punya paman namanya Pavel, dia punya ayah namanya Nikolai. Jadi keduanya ini ingin pulang ke rumahnya, tetapi yang tujuan pertama adalah rumahnya Arkady, baru rumahnya Bazarov. Ketika dia sampai ke rumahnya Arkady, dia mengenalkan bahwa dia bawa teman dan dia katakan dia seorang nihilis. Pamannya bertanya, apa seorang nihilis kita? Dia bilang, dia digambarkan nihilisme dalam karyanya Ivan Turgenev melalui Arkady digambarkan sebagai paham atau nihilis adalah seseorang yang tidak percaya apapun dan menolak semua nilai termasuk agama, tradisi, bahkan seni. Karena yang dia lihat adalah bagaimana sains atau sesuatu itu berguna dan bermanfaat bagi keilmuan gitu. Bahkan seorang Bazarov dia menggambarkan bahwa alam itu tidak dia menolak atau menyangkal atau tidak setuju dengan orang yang melihat bahwa alam itu adalah keindahan dan lain sebagainya. Bahkan menurut Bazarov, alam itu adalah bengkel yang tugasnya manusia untuk memahami itu gitu. Dia tidak mengandung estetika apapun. Estetika dan lain sebagainya itu hanya bullshit gitu. Dan salah satunya juga selain dia mempercayai bahwa dia tidak mempercaya apapun, tidak memiliki otoritas, tidak berprinsip pada apapun, bahkan kepada agama dengan prinsip-prinsipnya yang dihormati sekalipun dia tidak percaya terhadap itu. Karena yang dia lihat adalah segala sesuatu itu dari utility-nya atau dari kegunaannya atau dari manfaatnya. Nah, selain itu menurut Bazarov atau Ivan Turgenev menggambarkan bagaimana pada saat itu suatu sistem Rusia, karena yang latar belakang atau alur tempatnya atau alur situasinya juga alur situasi Rusia. Dia menganggap bahwa semuanya, karena pada saat itu keluarga Arkady adalah keluarga yang masih menggunakan sistem tradisional, konvensional, sedangkan pamannya adalah sosok yang tradisionalisme sekali. Dia melihat bahwa semuanya itu harus dihancurkan, semua harus dibersihkan, baru untuk membangun suatu peradaban yang awal lagi gitu. Dan basisnya itu adalah ilmu pengetahuan dan yang dia lihat adalah materialisme, ekonomi. Jadi bagaimana semuanya itu harus berkaca pada Eropa. Sehingga semua nilai-nilai baik itu nilai etika, nature, alam, pengetahuan. Bahkan dia melihat bahwa pendidikan itu bukan karena dia mengenyam pendidikan atau mengenyam suatu bangku perkuliahan gitu, tidak begitu, atau mengenyam pendidikan 12 tahun dan sebagainya, enggak begitu. Itu adalah bagaimana dia berpikir sendiri. Jadi apa yang dia terima, pendidikan itu bukan informasi yang kita terima, tapi bagaimana cara kita berpikir. Begitu kata Bazarov yang digambarkan oleh Ivan Turgenev. Terus jadi dalam nihilismenya sendiri, sosok Bazarov ini setidaknya menariknya Ivan Turgenev itu dalam karyanya. Ketika dia menggambarkan seorang Bazarov sebagai seorang nihilis, Bazarov ini dibenturkan dengan beberapa konflik gitu. Yang pertama adalah ketika dia berada di rumah Arkady bertemu dengan generasi atau orang-orang yang tradisionalisme. Di situ dia digambarkan bahwa orang dewasa atau orang dengan dengan generasi yang berbeda, misalnya generasi X dengan generasi Y itu punya paradigma berbeda yang sulit untuk disatukan. Yang kedua, dia dibenturkan dengan konflik atau dilema batinnya ketika dia jatuh cinta pada seorang yang bernama
Saya lupa namanya di sini siapa. Saya catat tadi. Nanti saya lihat ya. Dia jatuh cinta dengan seorang, oh ya, bernama Anna. Jadi keduanya ketika dia pulang ke rumahnya siapa? Ada di situ. Dia pulang ke rumahnya Bazarov. Iya, mereka kemudian istilahnya kencan buta lah ya. Kencan buta di salah satu provinsi. Ada dua namanya Anna dan Ketia. Yang Arkadi, yang Anna ini seorang cewek cantik yang dia digemari oleh semua laki-laki gitu. Bentar dulu. Ini kan kita lihat tadi kan, nihilisme itu adalah orang yang tidak percaya apapun gitu. Bahkan Bazarov itu bilang bahwa cinta itu bullshit gitu. Itu hanya omong kosong aja. Itu hanya reaksi fisiologis dan lain sebagainya lah ya. Tadi kan kita bicara tentang generasi ya, atau perbedaan persepsi antara dua generasi, antara generasi tua dengan generasi muda. Yang kedua, ketika dia Ivan Turgenev membenturkannya dia dengan seorang perempuan bernama Anna dan Ketia. Anna tadi digambarkan sebagai sosok perempuan yang digemari, sedangkan Bazarov itu adalah seorang yang dingin, dia tidak peduli pada apapun. Dia menyebut bahwa Anna itu hanya kayak mesin gitu aja yang kebetulan cerdas gitu. Dia menganggapnya seperti itu. Yang Anna itu suka sama yang Bazarov ini. Cuman yang Bazarov itu mengelak bahwa dia sebenarnya juga mencintai si Anna gitu kan. Nah, ketika dia menguapkan bahwa dia mencintai si Anna menolak karena dia melihat tidak ada masa depan dengan Bazarov gitu. Jadi kandas gitu ya. Jadi itu salah satu scene apakah? Iya, rungkat lah ya. Iya, jadi itu adalah salah satu konflik dua konflik dari bagaimana Ivan Turgenev membenturkan nihilismenya dengan ketika dia dibenturkan dengan asmara. Yang ketiga adalah konflik ketika dia bilang bahwa nihilisme, dia tidak percaya, tidak melihat bahwa tidak ada yang berarti dari otoritas-otoritas yang dipegang teguh oleh orang-orang tradisionalisme Rusia. Dia dibenturkan ketika dia berdebat dengan pamannya yang bernama Pavel. Pavel bilang bahwa tidak mungkin seseorang itu tidak percaya pada apapun, pada institusi apapun begitu. Bahkan untuk percaya pada ilmu pengetahuan, tidak percaya pada otoritas ilmu pengetahuan, itu juga adalah salah satu kepercayaan, katanya Pavel begitu. Dijawab oleh Bazarov sebagai seorang nihilis, dia mengatakan bahwa aku menyetujui itu belum tentu aku percaya begitu. Dan ilmu pengetahuan berbeda dengan sains, tidak ada sains yang umum. Yang ada adalah ilmu yang umum. Dia bilang begitu. Jadi walaupun saya ada pengetahuan, misalkan ada ilmu fisika dan lain sebagainya, itu benar secara rasio, dia menyetujui itu. Dia kan bukan berarti dia mengakui semuanya. Jadi dia tidak percaya pada apapun dan dia mengelak bahwa sains itu sifatnya umum. Sains itu tidak umum, yang umum adalah ilmu, katanya begitu. Dan yang itu tentang pengetahuan. Yang selanjutnya tentang peradaban atau tentang kebudayaan. Menurut Pavel, dia mengidealkan bagaimana aristokrasi Rusia, sehingga Ivan Turgenev menggambarkan sosok Pavel ini seseorang yang dia menggunakan baju khas Rusia dengan topi kebanggaannya. Dia merupakan dulu istilahnya ya, bukan bangsawan, kayak polisi lah, tentara lah gitu lah, perwira gitu istilahnya. Dia Nikolai dan Pavel ini, Nikolai ini ayahnya Arkadi ya. Dua ini merupakan seorang perwira yang kemudian karena beberapa konflik akhirnya dia pulang ke desa menjadi petani. Tapi dia kaya raya, mereka kaya raya. Dia merupakan istilahnya bos tanah lah, gitu, bos tanah. Sedangkan Pavel ini dia tidak menikah, dia juga korban patah hati juga, pernah rungkat juga gitu. Iya, jadi dia digambarkan sebagai seorang yang tradisionalisme sekali. Dia strukturalis, dia seorang yang sangat membangga-banggakan aristokrasi Rusia, begitu. Sedangkan Bazarov, dia sangat menentang Rusia. Bukan sangat menentang ya, dia menentang kaum radikal. Dia terpengaruh oleh bagaimana sains itu, bagaimana rasio itu digambar sebagai sesuatu yang ideal. Bahkan dia bilang begini, saya sangat membenci. Pavel bilang begini, ini saya parafrase ya, karena itu kutipan langsung di sini. Dia bilang bahwa saya membenci orang-orang di luar. Apakah kamu membenci orang-orang Rusia? Katanya Pavel begitu. Jadi jawab oleh Bazarov, saya tidak membenci orang Rusia. Bahkan ketika kamu bilang kamu mencintai Rusia, kamu juga benci kepada orang-orang yang tidak membayar tanah orang-orang Rusia sendiri. Dia bilang begitu. Terus dia bilang bahwa saya lupa.
budaya atau tradisionalisme Rusia atau sistem atau istilahnya budaya Rusia itu adalah budaya yang memang dari sejak dulu itu merupakan sistem yang ideal diterapkan di Rusia. Menurut Pavel, bahkan dalam sistem pertahanan sekalipun itu harus destruksi atau dibersihkan untuk membangun suatu destruksi atau membangun suatu sistem yang baru. Jadi tidak bisa orang-orang kuno, dia menyebut Pavel sebagai orang-orang kuno. Orang-orang kuno dengan pemikiran-pemikiran yang kuno itu masih mempertahankan hal-hal yang dianggapnya tidak masuk akal. Menurut Bazarov begitu. Itu adalah pertarungan antara bagaimana tradisionalisme dan nihilisme atau liberalismenya Bazarov melalui percakapannya dengan Pavel ya. Yang kelima, dia scene selanjutnya beralih pada bagaimana Ivan Turgenev membenturkan nihilismenya Ivan Turgenev itu dengan eksistensialisme ketika seorang Bazarov itu menghadapi kematian. Jadi Bazarov itu sebagai seorang yang medis atau hard science lah. Dia seorang dokter. Terus dia pencinta ilmu-ilmu alam. Pernah di rumahnya Arkadi, dia kerjaannya adalah mencari kata untuk dibedah. Sampai ada jokesnya yang lucu, Pavel bilang, kamu tidak percaya apa-apa tapi kamu percaya kata, katanya gitu. Cuman digambarkannya pada saat itu tidak lucu. Ya menurut saya lucu gitu ya. Dia tidak percaya apapun tapi dia percaya kata gitu kan. Dia bilang bahwa kata digambarkan seperti manusia. Jadi aku akan tahu bagaimana mengobati kamu dengan cara membelah kata, katanya gitu. Nah, ketika saya masuk lagi ke scene ketika dia menghadapi eksperimennya, ketika waktu itu dia biasanya ketika bereksperimen kita biasanya menggunakan pengaman, istilahnya menggunakan gloves lah, sapu tangan. Cuman pada waktu itu Bazarov tidak menggunakan sapu tangan sehingga dia terluka lah, istilahnya dia terluka sehingga lukanya itu membuat dia tidak bertahan lama. Dia hidup maksudnya dia sakit cukup parah sehingga membuat dia tidak bisa bertahan hidup. Ketika di akhir-akhir kematiannya dia bilang bahwa bentar, kata-katanya saya ambil ya. Dulu aku adalah seseorang yang Aku adalah seorang yang menolak mati karena aku memiliki tugas-tugas besar sebagai seorang ilmuwan besar. Cuman saat ini di tanganku adalah aku juga memiliki tugas besar, yaitu kematian. Katanya begitu. Kurang lebih begitu. Jadi sebelum dia mati, dia melihat dia meminta Anna datang ke rumahnya dan melihat orang tuanya berpelukan, akhirnya dia mati begitu. Dan kematiannya, dia bilang bahwa kematiannya itu tidak menjadi sesuatu yang penting bagiku. Menurut Arkadi begitu. Secara garis besar begitu sih, gambaran dari Fathers and Son yang digambarkan orang nihilis bagi seorang Ivan Turgenev. Pertanyaannya adalah, apakah Ivan Turgenev itu merupakan seorang nihilisme sendiri? Yang saya melihat bahwa Ivan Turgenev dia hanya menggambarkan atau portrait of nihilisnya melalui tokoh dan penokohan Bazarov sendiri. Sedangkan seorang Ivan Turgenev, dia yang saya lihat dia bukan merupakan seorang nihilisme. Karena dia seorang yang pertama, dia seorang yang agnostik, yang kedua, dia seseorang yang kita tahu bahwa seorang Bazarov, seorang nihilis, dia tidak percaya seni. Karena baginya seni, ilmu kimia 20 kali lebih penting dibandingkan seni, dibandingkan dengan seorang penyair gitu. Makanya dia tidak percaya seni. Sedangkan seorang Ivan Turgenev, dia merupakan salah satu penyair yang cukup terkenal. Dia menggambarkan itu sebagai sebuah kritik terhadap kaum radikal Rusia pada saat itu yang sudah saya katakan tadi menjadi salah satu pemantik revolusi Bolshevik yang waktu itu dipimpin oleh Lenin ya pada tahun 1917. Mungkin sekilas itu, sisanya kita perbincangkan karena seorang Ivan Turgenev seorang sastrawan. Jadi mungkin isinya beberapa tentang review bagaimana bukunya tentang nihilisme, tentang Fathers and Son yang digambarkan melalui seorang nihilis dari tokoh Bazarov. Mungkin itu sih. Sisanya kita diskusikan, itu saja. Silakan teman-teman, kali aja ada pertanyaan.